Siapa sih yang gak kepingin barang jualannya cepat laku dan laris manis? Selain mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat, juga menghindari terjadinya stok yang menumpuk. Berjualan ibarat sebuah seni, namun juga sains. Bicara soal sains atau ilmu, Domination perlu menguasai ilmu persuasi agar calon pembeli tertarik untuk membeli barang daganganmu. Seperti yang Tante sampaikan di awal tadi, persuasi adalah sebuah ilmu yang wajib kamu kuasai. Ilmu ini baik diterapkan untuk berdagang secara langsung maupun melalui media online. Tenang saja, kamu nggak perlu belajar menguasai ilmu gendam ataupun hipnotis untuk hal ini. Langsung aja kita bahas tips yang pertama. Produk yang terbatas cenderung diminati oleh calon pembeli. Hal ini dikarenakan produk yang terbatas memiliki nilai eksklusif. Mungkin Domination pernah menemui beberapa contoh nyata di sekitar kamu. Misalnya saja, produk fashion yang dirilis dengan jumlah tertentu. Dengan membatasi atau membuat seolah terbatas, dengan mudah kamu dapat mempersuasi orang untuk membeli produk kamu. Tidak hanya produk yang dapat dijual terbatas untuk menarik calon pembeli, namun kamu juga dapat membatasi waktu pembelian. Sebagai contoh jargon yang sering kamu dengar, misalnya, beli sekarang, Senin harga naik. Manusia merupakan makhluk sosial dan cenderung mengikuti apa yang manusia lain lakukan. Dengan asumsi dasar ini, kita bisa menemukan cara untuk mempengaruhi orang membeli produk yang kita jual. Caranya adalah dengan menginformasikan bahwa produk kita telah terjual secara umum. Contohnya, kamu bisa menampilkan pada halaman website kamu bahwa produk kamu telah terjual sebanyak 5.000 produk di seluruh Indonesia. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita juga akan berbuat baik kepada mereka. Hal ini dikarenakan kita tidak ingin terbebani oleh hutang budi. Nah, asumsi ini bisa kamu gunakan untuk mempengaruhi orang untuk membeli produk jualan kamu. Mungkin kamu belum tahu bahwa cara ini telah diterapkan oleh ahli marketing di dunia. Sebagai contoh pada kasus ini adalah memberikan produk secara gratis sebagai produk komplementari. Misalnya, brand makanan cepat saji yang memberikan es krim secara gratis di setiap hari Senin. Besar kemungkinan orang akan membeli produk lain juga selain mengambil es krim tersebut. Seseorang cenderung melakukan sebuah komitmen, meskipun komitmen terkecil sekalipun. Dari komitmen kecil ini dapat didorong untuk melakukan sebuah komitmen yang lebih besar. Contoh kasus yang sering kita temui adalah fitur sign up atau mendaftar layanan. Misalnya saja mendaftar Spotify secara gratis ataupun berbayar. Dengan mendaftar pada sebuah layanan, maka kecenderungan orang untuk tetap menggunakan atau melakukan upgrade layanan menjadi lebih besar. Sebagai contoh, untuk marketing offline, kamu biasanya dihadapkan pada sebuah pertanyaan, ya atau tidak. Pertanyaan ini akan membentuk mindset komitmen pada diri calon pembeli. Orang cenderung percaya pada orang lain yang memiliki otoritas tertentu secara sosial. Hal ini dapat kamu gunakan untuk mempersuasi calon pembeli. Sebagai contoh, produk yang sering digunakan oleh presiden untuk mengunjungi beberapa daerah, seperti jaket, kemeja, bahkan sepatu secara masif terangkat pamor dan jumlah penjualannya. Dan contoh lainnya, seseorang dengan titel dokter untuk mempromosikan produk kesehatan. Orang akan mudah terpersuasi ketika menyukai sebuah produk atau orang yang menjual produk tersebut.
Rasa suka ini bisa berasal dari kesamaan sifat atau bagaimana penjual bersikap baik kepada calon pembeli. Inilah mengapa seorang salesman kadang bertindak seolah-olah seperti teman lama ketika mempromosikan sebuah produk. Jika pembeli merasa penjual sangat atraktif, maka mereka akan mudah terpersuasi untuk membeli produk tersebut. Dalam media online, ini bisa diterapkan ketika kamu berkomunikasi dengan calon pembeli melalui chat, atau membuat caption yang baik dan mengunggah pada media sosial kamu. Itu tadi 6 persuasi calon pembeli agar jualan kamu cepat laku. 6 hal yang Tasya sampaikan tadi merupakan terapan teori yang disampaikan oleh Robert Cialdini. Teori psikologi ini bisa banget kamu langsung mulai untuk membantu proses marketing yang kamu lakukan. Selamat mencoba ya!